Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Pagi ini saya mau membuat tutorial cara membuat Google Formulir ya. Karena saya mau membuat soal, maka saya akan mencontohkan untuk pembuatan soal. Pertama, untuk teman-teman yang belum pernah sama sekali membuat Google Formulir, saya mencontohkan dari awal ya. Pertama, saya biasanya klik di pencarian itu google.com. Nah, kemudian saya ketik di sini Google Formulir. Kemudian saya pilih yang kedua, yang ini. Google Formulir buatan analisis survei gratis. Oke, kita tunggu muncul seperti ini. Kemudian kita klik buka Google Formulir. Oke. Seperti ini tampilan pertamanya. Lalu kita buat judul dulu, kita mau buat apa nih? Misalnya saya mau buat ulangan harian ya, jadi saya tulis dulu di atas, paling atas, ulangan harian tematik. Oke, setelah itu kita klik langsung di sini yang di bawahnya juga formulir tanpa judul, ini otomatis tulisannya akan sama. Kemudian di deskripsi formulir kita ketik nama pelajaran, misalnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, sudah benar. Nah, sebelum masukkan soal, kita masuk ke setelan dulu ya. Nah, untuk di setelan ini diklik nih, diaktifkan. Kemudian ini sudah benar. Nah, yang ini setelan responden, pertanyaan tidak terjawab, responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Ini boleh diaktifkan, boleh tidak ya, tapi kalau saya sukanya tidak diaktifkan. Kemudian jawaban yang benar, responden dapat melihat jawaban yang benar setelah nilai dirilis. Saya tidak akan aktifkan, tapi boleh ya itu diaktifkan. Kemudian nilai poin, responden dapat melihat poin total dan poin yang diterima untuk setiap jawaban, ini saya aktifkan ya. Kemudian untuk default quiz global, nilai poin setiap pertanyaan baru. Nah, ini kita konsep dulu, teman-teman mau bikin soalnya berapa. Kalau soalnya terdiri dari 10 soal dan kita mau nilainya adalah 100, maka poinnya di sini adalah 10. Tapi kalau jika kita membuat soalnya 5 dan nilai maksimal adalah 100, maka poin di sini adalah 20 ya. Seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan. Ya. Kemudian kita masuk ke jawaban. Kumpulkan alamat email, tidak usah ya. Tidak usah. Kemudian saya biasanya batasi ke 1 tanggapan. Maksudnya adalah si responden tidak bisa mengisi lebih dari 1 kali. Jika sudah mengisi ulangan 1 kali, maka tidak bisa mengisi lain di HP yang sama ya, kecuali di HP yang lain itu akan bisa dikerjakan karena beda email. Kemudian izinkan pengeditan respon, ini tidak usah diaktifkan. Kemudian presentasi, ini tidak usah. Nah, konfirmasi pesan, ini bisa kalian ganti ya. Contohnya, terima kasih sudah menjawab soalnya, tanda seru. Kemudian klik simpan ya. Ini yang bawah-bawahnya saya tidak aktifkan ya, seperti ini sesuai settingan awal. Oke, setelah sudah selesai seperti ini, saya masuk ke pertanyaan. Oke, ini kan tadi sudah kita setting ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan nomor 1, biasanya ini adalah nama anak atau nama siswa, boleh ya. Nah, untuk nama anak biasanya di sini pilihannya adalah teks jawaban singkat ya. Oke, terus ini nggak usah pakai kunci jawaban, pastikan di sininya adalah 0. Kemudian selesai.
Kemudian kita tambah pertanyaan baru, klik tanda plus di pojok kiri bawah. Kemudian biasanya kelas. Nah, untuk kelas ini terserah ya, boleh mau pakai pilihan ganda, kotak centang, atau yang lainnya. Tapi biasanya saya pakai jawaban singkat aja, karena biasanya saya gunakan Google Form ini untuk kelas pribadi, tidak untuk bersama-sama dengan kelas yang lain. Boleh ya, kalau untuk bersama-sama soalnya untuk kelas yang lain, maka pilihannya adalah pakai yang pilihan ganda atau kotak centang. Jadi di situ bisa memilih kelas berapa. Oke, sudah seperti itu, kita cek kunci jawabannya, pastikan nilai poinnya adalah 0 karena tidak ada nilai poin ya untuk nama dan kelas. Setelah selesai nama dan kelas, kita akan membuat soal. Nah, untuk membuat soal kita perlu membuat bagian kedua. Jadi kita tidak mengklik yang tanda tambah kiri bawah ini, tetapi kanan bawah ya. Kita klik, maka munculnya seperti ini. Ada tulisan bagian 2 dari 2. Nah, untuk itu saya ganti di sini judulnya, bagian tanpa judul saya ganti dengan perintah soal. Jawablah pertanyaan dengan benar. Tanda seru. Deskripsinya boleh bahasa Indonesia. Oke, kita masuk ke pertanyaan, baru tanda plus kiri bawah. Oke, nomor 1. Siapakah kepala rumah tangga? Jawabannya pilihan ganda boleh ya. Misalnya pilihan pertama adalah ayah, kemudian ibu, kemudian kakek misalnya. Pastikan di sini adalah wajib diisi ya. Nih, kemudian kunci jawabannya. Kunci jawabannya betul, dia 20 poinnya. Kemudian jawabannya adalah ayah. Kemudian selesai. Sudah benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Klik tanda tambah nomor 2. Soalnya apakah tugas kepala rumah tangga? Ya, jawabannya pilihan ganda ya. 1. Mencari nafkah, yang pertama. Kemudian yang kedua memasak, yang ketiga bermain. Wajib diisi, betul. Kunci jawabannya, cek poinnya 20, lalu kuncinya adalah mencari nafkah, lalu klik selesai. Soal nomor 3, klik tanda tambah pojok kiri bawah. Nomor 3, kita tulis apakah tugas seorang ibu? Ya, jawabannya 1. Mengurus rumah dan keluarga. Yang kedua, bermain bersama anak, bermain bersama teman-teman. Contoh saja ya. Yang ketiga apa ya? Berolahraga misalnya. Oke. Terus ini wajib diisi, betul. Ini kunci jawabannya, pastikan poinnya 20, lalu jawabannya adalah A misalnya yang pertama. Klik selesai. Klik lagi tanda tambah. Kita tulis soal nomor 4. Apa suku kata dari
belajar. Yang pertama strip jar, bel, strip A, strip jar. Yang ketiga Bella, strip jar. Kunci jawabannya 20 betul. Jawabannya adalah yang pertama. Klik tanda selesai. Soal nomor 5. Suku kata dari menggambar. Opsi 1 menggambar. Opsi 2 menggambar. Opsi 3 menggambar. Oke, kunci jawabannya poin 20. Jawabannya adalah yang kedua. Klik selesai. Oke, sudah selesai ya soalnya. Kemudian setelah selesai, kita masuk ke bagian atas, kita scroll ke atas. Kemudian kita klik tanda ini ya. Tanda apa nih? Seperti panah ya. Yang sampingnya titik 3 ini. Ini adalah tombol kirim. Nah, seperti ini. Kemudian di sininya kita tanda ini tautan seperti ini. Kita perpendek URL. Kemudian salin ya. Setelah disalin, kita masukkan ke WhatsApp atau kita tempelkan ke WhatsApp. Misalnya ke WhatsApp nomor saya sendiri. Kita tempelkan di sini sampai muncul judulnya ya seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah jadi ya. Linknya bisa langsung disebar. Oke. Nah, kita kembali lagi ke Google Formulir yang tadi. Nah, kemudian kita kembali ke di sini, kita pindahkan lagi ke Google Formulir. Oke. Sekarang kita mau ngetes ya, apakah linknya sudah bisa terbuka untuk diisi atau belum. Caranya kita tinggal buka saja link yang tadi, kita klik, maka akan masuk ke soal yang tadi kita buat ya. Nah, seperti ini. Masukkan nama anak, misalnya nama saya Lia, kelasnya misalnya 1F. Nah, di sini ada kata berikutnya ya. Tujuannya tadi ya yang kita klik bagian kedua itu berikutnya. Baru pertanyaan di sini. Siapakah kepala rumah tangga? Ayah. Apakah tugasnya? Mencari nafkah. Apakah tugas seorang ibu? Mengurus rumah dan keluarga. Apa suku kata dari belajar? Yang benar yang pertama. Apa suku kata dari menggambar? Ya. Kemudian kita kirim jika sudah selesai. Nah, di sini akan muncul terima kasih sudah menjawab soalnya. Nah, nanti di sini kita bisa lihat skornya. Nah, skornya adalah 100. Poin kita 100, poin yang benar adalah 100. Seperti itu. Ya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.